Shalom. Ya, saya memperkenalkan diri dulu ya sebelum kita baca firman Tuhan supaya kita enak. Saya Pendeta Aquila Sihar Sihotang, pendeta pelayanan umum ditahbiskan oleh sinode kita di Gemi Logos. Kami bersaudara ada 13 Bapak Ibu, satu ayah satu ibu, laki-laki 12, perempuan 1, persis anak-anak Yakub. Tapi kalau Yakub kan ada 4, istilahnya ada Rahel, ada Lea, ada Zilpa, Bilha. Kalau kami cuma 1 mama. Mama ini Borunadeak ya. Bapak Sihotang. Tahun 67 kami sudah di Jakarta ini semua. Ya pokoknya merantau lah di Boyong. Jadi sudah 40 tahun lebih. Jadi kampung sendiri juga udah lupa-lupa jalannya, kan begitu. Saya anak ke-6 dari 13 bersaudara ya. Adik saya persis di bawah saya Dr. Tommy Sihotang, SH LLM. Kemudian yang nomor 11 Pendeta Tohab Sihotang almarhum ya. Dialah yang mengirim saya ke Batu Malang kuliah 6 tahun. Saya diutus ke sana baru bertobat tahun 2000. Ikut pelayanan sama adik saya ini kemana-mana, ikut kayak ke Duta Injil kemana-mana lah, keliling-keliling 3 tahun. Sesudah itu tahun 2004 saya dikirim ke Batu. Sudahlah Bang, abang ini sudah pantas harus kuliah, udah tua. Bertobat masuk di Batu itu tingkat 1 umur 49 tahun. Umur 55 tahun baru STH. Jadi 2010 selesai, 2011 ditahbiskan pendeta pelayanan umum. Saya bawa istri tadi yang berdiri, adik ipar saya. Kami dulu semua tidak percaya Tuhan Yesus. Ya. Dia saudara-saudara yang kaum Kedar Nebayot itu ya. Tapi puji Tuhan, oleh karena doa adik saya ini bertahun-tahun didoakan, rupanya saya yang paling keras. Sebenarnya ikut agama seberang itu dari kecil kami HKBP bukan karena menjual Tuhan, bukan. Ya, dulu kami banyak belajar ilmu karena jauh tahun 70-an itu belum banyak perusahaan, jadi cari uang itu pakai berantem dulu gitu loh. Ini banyak bekas bacokan, ini kaki apa segala macam ya. Jadi kita banyak belajar ilmu-ilmu kebal di Banten. Ini nggak apa-apa, kesaksian sedikit dulu ya, perkenalan supaya besok-besok ini bapak ini dulu nakal. Karena dulu juga saya melayani di Pelindo 2, ada Pak Tarigan dari Gemi sana, dari Cibubur suruh saya. Masih banyak orang yang kita kenal itu. Pejabat-pejabat di Pelindo yang tadinya baru masuk. Teman-teman saya dulu di sana, Hasan Monyong, Hasan Buntung ya. Ya di pelabuhan Pasar Koja ya. Terus si Hengki itu Buntung juga, minta maaf, bukan orang Manado ya. Tapi itu kalau udah tusuk-tusuk benar. Nah dulu ada namanya Herman Kay di stasiun itu ya. Bukan John Kay ya, John Kay sekarang aja, itu Herman Kay, agak begini tangannya. Kalau dia bilang bunuh orang, tusuk udah duluan ditusuk. Jadi nggak ngomong-ngomong lagi gitu loh. Kalau sekarang kan orang ancam-ancam, hanya ancaman aja kan begitu. Nah, kalau dulu ditakuti itu di stasiun ya. Ya ini sedikit latar belakang. Karena banyak belajar ilmu, gurunya di Banten kiai ulama ya, tokoh-tokoh agama. Banyak pantangannya Bapak Ibu. Saya pikir dulu itu ilmu putih karena banyak pantangan ya. Bahkan saya bilang sama keluarga saya, nanti kalau ada orang nyerbu kalian, saya nanti palang pintu, karena semua tokoh-tokoh ini ya sohib saya begitu loh. Saya kenal, baik yang di Madura, di Banten, termasuk di Banjarmasin ada namanya dulu Guru Ijai, udah almarhum ini. Guru Ijai ini nggak pernah mau diundang oleh Pak Harto, saking hebatnya ilmunya. Ini benar Bapak Ibu, tapi jangan terpengaruh nanti gara-gara omongan saya ini jadi ikut agama sana ya, nggak boleh ya. Iya kalau kita datang ke sana, belum kita datang, dia tahu kita siapa yang mau datang, apa tujuannya, udah disiapin makanan minuman di situ. Termasuk ada di Madura itu ya, Kiai Abdullah Muhtar namanya di Sampang itu, kita datang, Pak Sihotang datang ya katanya, anak saya datang katanya, udah tahu dia. Tapi semua itu
pembodohan Bapak Ibu Saudara ya. Karena banyak pantangan, nggak boleh judi, nggak boleh mabuk, nggak boleh zina. Kita pikir itu ilmu benar. Kalau ilmu hitam gimana? Itu bebas, nggak ada pantangannya. Ya, contohnya kayak toko-toko apalah. Sekarang ini ilmu-ilmu hitam tuh yang banyak lah, tidak ada pantangan. Yang baru-baru ini kan yang subur ya, yang rame itu kan, ada Ki Gendeng Pamungkas, Ki Joko Bodo, segala macam itu. Itu ilmu hitam, gak ada pantangan. Boleh mabuk, boleh judi. Nah kalau ilmu putih, gak boleh zina, tapi kawin 4 boleh Bapak Ibu. Ini kita gak bahas itu ya, gak boleh ya. Nanti ya apa namanya, offside ya. Tapi luar biasa Tuhan mengubah saya, diubah karena doa di ini. Saya tantang dulu itu Tuhan Yesus, ada gambarnya besar. Saya bilang, kalau ini Tuhan, Dia tangkap saya. Kenapa kalian sembah? Ini kan hanya nabi, ya. Ke-24, kita yang ke-25, ya. Lalu adik saya bilang, "Jangan begitu, Bang. Nanti Abang ditempeleng Tuhan habis." Saya bilang, "Aduh." Terus dia mau pukul saya bilang, "Percuma, Jak. Ada aja di bawah tohab itu Ojak namanya, pengacara juga, ya. Kau pukul saya, ilmu saya banyak." Saya bilang, "Air keras itu Bapak Ibu dulu, separuh gelas itu saya cuci muka dengan tohab tuh. Waktu belajar di Banten, gurunya tohab tuh saya yang bawa, saya gurunya ngajar. Tapi udah bertobat, tohab jadi dosen saya, kan gitu, terbalik." Itu separuh saya minum Bapak Ibu. Yang ada di Surabaya suami siram mukanya sampai dioperasi wajah, itu saya minum, enggak hancur usus itu. Luar biasa ilmu hitam itu. Tapi saya baca Yohanes 14 ayat 6, apa kata Tuhan ya. Itu enggak tahu bagaimana saya bisa baca itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Inilah yang membuat saya langsung KO. Artinya Bapak Ibu Saudara, mau kau pakai ilmu putih, mau pakai ilmu hitam, di luar Tuhan Yesus semua bina. Amin. Itu pembodohan semua. Jangan tergiur, ya. Apalagi sekarang ini banyak orang jual agama, ya. Oke, itulah kisah latar saya. Kemudian saya dituntun Roh Kudus ke rumah adik saya Tohab itu di Jati Bening, ya. Seperti diseret saya. Saya tadi cerita ke Pak Yafet sedikit. Ini keluarga saya dari Balikpapan. Dulu sampai saya dianggap kristenisasi di Balikpapan. Karena bapak saya dulu menolak mertua ini. Nanti kalau si hari itu datang kemari, tolak dia. Itu udah kafir. Kerak-kerak jahanam itu katanya. Kerak yang ke-7 katanya. Jadi neraka itu ada kerak-keraknya Bapak Ibu. Tapi begitu anak saya tadi yang ikut sekolah minggu yang besar itu, dulu bayi kami bawa itu ke Batu, sekarang kelas 6. Dulu namanya Tara Ramadhani, karena bulan Ramadan lahir. Begitu bertobat terima Yesus, ganti nama Esther Tara Angelia. Tadi yang besar itu. Karena kalau saya kesini sendiri, kasihan mereka naik busway ke Gemi Logos. Kami jemaat Gemi Logos Bapak Ibu, kami setia di situ, ya. Ada juga gereja adik saya di GKKI Harvest itu, karena adik saya pengacara ini sudah jadi pendeta. Sekarang dia jalan sama-sama dengan Pak Gilbert juga gitu loh. Kalau ke Manado sama-sama, ke Israel sama-sama, ya. GKKI Harvest di Mayasari itu. Tapi ya namanya pengajaran beda lah ya. Masing-masing lah. Nah, ini kita lihat nanti di sini ya. Itulah artinya Bapak Ibu, sebenarnya ada kuasa Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Amin. Baik, kita baca Alkitab dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 17. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara ayat 13. Nanti sebenarnya kalau boleh sampai 18 lah, sama-sama kita 18 ya. Karena itu satu perikop juga ya. Filipi pasal 1, tema kita hari ini motivasi dalam pemberitaan Injil. Ini tema dari sinode ya. Saya baca ayat 12, kesaksian Paulus dalam penjara. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, Bapak Ibu.
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini, ya. Ada sukacita di dalam pemberitaan Injil. Tema kita motivasi, ya. Mulai sebelum kita bahas firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, kita lihat dulu apa kata motivasi, ya. Motif itu saya buka-buka di kamus, ya. Kata benda itu alasan, sebab, bukan tujuan, ya. Alasan, sebab. Kemudian apa arti Injil dalam bahasa Yunani euangelion itu, ya. Kata benda, neuter, tunggal genetif itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang sorga, Bapak Ibu, tentang keselamatan yang kekal. Ini penting. Ada orang nggak ngerti, dia pikir Injil ini hanya kitab biasa, ya. Itu. Jadi kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Ada dua sebenarnya, entah 2, 3 macam motivasi dalam pemberitaan Injil ini. Tapi yang pertama, mari kita lihat ayat 12. Kita belajar. Kata aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, ya. Itu masih koma, tapi kita bahas dulu aku menghendaki, ya. Paulus, kata aku itu. Siapa Paulus sebenarnya, Bapak Ibu, ya? Paulus kita tahu dia penganiaya jemaat awalnya. Dia tidak percaya Tuhan. Bahkan dia jadi saksi, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai berikut, ya. Dia jadi saksi waktu Stefanus itu dirajam, dilempari batu. Tapi puji Tuhan, waktu dia berjalan ke Damsyik, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik, ya. Jadi pertobatan itu macam-macam. Waktu berjalan ke Damsyik, ada cahaya kilat dari langit. Alkitab menceritakan dia langsung buta dan suara berbicara, Saulus, Saulus. Lalu apa kata Paulus? Siapakah kau Tuhan? Ini menarik ini. Mendengar suara, dia nggak pikir ada orang lain yang nanya dia, ya, atau ada roh atau apa. Dia langsung berpikir, siapakah kau Tuhan? Nah, jadi dia peka, ya. Siapakah kau Tuhan? Apa kata Yesus? Akulah Yesus yang kau aniayai. Itu. Ini pertobatan Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita, termasuk saya, harus ada pertobatan pribadi. Amin. Nggak bisa nebeng. Ini luar biasa ini. Saya bertobat walaupun memang didoakan, toh. Ya. Luar biasa ini. Jadi langsung dia buta dia. Ini awalnya. Jadi kita kenal Paulus itu siapa pribadinya. Jadi dia sangat jelas statusnya. Kalau di Efesus 1 itu dia bilang Paul, Rasul Kristus Yesus. Jadi status Bapak Ibu Saudara dan saya harus jelas, Bapak Ibu. Ya, harus jelas. Jangan abu-abu. Jangan begini, bawa kitab pun takut-takut, ya. Bikin salib pun umpamanya di rumahnya atau lambang-lambang atau ayat firman Tuhan takut diserbu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Mau diserbu nggak diserbu, ini benar ini. Kalau waktunya mati mah kita harus mati. Amin. Halo? Iya benar ini. Siapa takut? Oke coy kan gitu. Iya. Nggak usah takut, ya. Jadi Paulus itu bertemu Tuhan. Yang menarik, dia buta. Yang mendoakan dia itu Ananias, ya.
Kenapa Pak Sihar nggak usah baca kita tahu? Karena saya Bapak Ibu sebelum bertobat udah baca ini bolak-balik 7 kali di rumah almarhum pendeta Tohab itu. Makanya begitu saya baca bolak-balik ya, jadi udah tahu. Walaupun dari bahasa asli nggak tahu. Saya pikir dulu kuliah itu hanya yang penting tahu kitab. Nggak taunya sampai di batu, waduh, stres. Kepala jadi di bawah kaki, kaki di atas. Apalagi menghafal bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya. Alif, bet, gel, dalet, he, waw, segala macam, ya. Alfa, beta, pusing. Pusing kayak gini, oh. Kayak mabuk laut begitu. Saking kita kepengen, rindu gitu loh, ya. Diubah Tuhan. Belum lagi bahasa Inggrisnya kita nggak ngerti. Dulu pegang mesin tik aja kita nggak tahu. Ya karena dulu saya cerita, dulu saya ikut Humpus ya, PT Gading Mandala Utama, preskomnya itu Hutomo Mandala Putra. Ya, dulu ada Marga Pasaribu teman saya di situ, Gindo Pasaribu namanya, di Pespa ini, Pespa. Ya, artinya apa? Udah almarhum kurasa itu ya. Jadi apa namanya? Saya nggak ngerti apa-apa, tapi itulah Tuhan itu hebat luar biasa baiknya. Ya, jadi dia bertobat, mau didoakan oleh Ananias. Ya, tapi Ananias takut. Enggak Tuhan, aku tahu ini orang. Tapi apa kata Tuhan? Ayat 15-16 nanti baca di rumah ya. Dia bilang apa? Ini alatku untuk memberitakan Injil, dan dia akan banyak mengalami penderitaan. Jadi ikut Tuhan itu rupanya Bapak Ibu Saudara enggak senang-senang. Ya, ada orang berpikir ikut Tuhan itu supaya diberkati. Sekarang udah tren itu, ya. Supaya dapat mujizat, ya. Bahkan ada di mana kami ibadah ya, pernah ikut adik saya, ayo Bang ibadah di Geraha BIP katanya. Ada orang Kristen itu enggak mau kerja, dikasih kerja, dia hanya datang ke gereja itu minta duit. Iya, nanti orang keluar mobil minta dikasih karena dia orang Kristen. Tapi dikasih pekerjaan nggak mau. Ya, ini luar biasa ini. Jadi Ananias itu berdoa, kau harus doakan. Dia kalau tidak dia akan buta terus karena dia menunggu kau. Kan itu dia. Siapa Paulus? Ya. Terus apa keinginan kehendak Paulus? Kita lihat itu. Ya, pasal ayat 12. Kehendak Paulus di situ, apa yang terjadi padaku, pemenjaraanku ini, itu menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Injil itu Bapak Ibu Saudara harus maju. Sekarang kita rewind dulu. Di gereja kita, GEMI, baik secara sinode atau mawil atau gereja-gereja lokal, udah maju belum Injil ini gitu loh. Kalau ada kata-kata gini, udah maju belum Injil ini? Atau stagnan dia, atau makin mundur. Ini yang menarik ini. Kalau kami dengan Kak Meti ini, biasa kami di penjara-penjara, baik di Salemba, di ini, beritakan terus. Ya. Jadi tidak peduli, mau ada, nggak ada duitnya. Karena ada orang beritakan Injil, motivasinya juga duit, ada sekarang ini. Ya. Jadi ada keinginan Paulus. Ya. Artinya, termasuk ayat 13, berita Injil tidak dipengaruhi situasi dan kondisi, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Luar biasa ini. Ya. Jadi dia dipenjara karena Kristus, sangat jelas. Situasi dan kondisi, ingat baik-baik, ini yang pertama ya, tidak mempengaruhi berita Injil. Maka saya memang cocok, saya memang harusnya di misi, tapi ya misi kami ini belum menggelegar gitu loh, ya. Nah itu dia. Artinya kalau kita beritakan Injil dengan benar, dengan baik, sesuai firman Tuhan, orang itu bisa diubah hatinya. Ya benar dong, yang kelahi siapa, yang berantem siapa, lu nggak mau ke gereja. Ada banyak jemaat begitu. Dia benci sama majelis, dia benci sama pendeta, nggak mau ke gereja. Tuhan bilang, aku heran lihat kau. Aku Tuhan kepala gereja. Kalian kelahi kok nggak datang ke gereja? Halo? Jadi mindsetnya harus diubah ya. Apapun yang terjadi, tetap kita datang menyembah Tuhan. Amin. Harus amin dulu. Kalau nggak amin, ada yang aneh ini kan begitu.
Jadi tidak dibatasi. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu, waduh, ini sekarang orang banyak mencari berkat. Ya bukan saya menghina gereja lain, minyak urapan, anggur segala macam, perjamuan. Ya bukan ya. Saya mau tanya dulu, apa sih mujizat yang paling utama? Atau orang cari kesembuhan? Bapak Ibu Saudara, seandainya pun kita tiba-tiba sembuh dari sakit, saya mau kasih tahu, saya mau ingatkan baik-baik, dengar baik-baik. Tetap kita harus menghadap tuh. Iya, sesehat apapun kita, kalau udah waktunya dipanggil Tuhan, nggak bisa kita mengelak, nggak bisa sembunyi di brankas di mana. Tetap apa? Begitu dipanggil Tuhan malam itu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Game over kau, kan gitu. Selesai. Tamat cerita. Nggak ada ngomong pisang lagi. Semua persoalan selesai, kan begitu. Segala hutang-hutang selesai. Kalau banyak kreditanmu, selesai semua. Banyak pun simpananmu, selesai. Contoh ya, kami ada dapat berkat sedikit, ada dapat mobil ya, dikasih orang. Tiba-tiba saya dipanggil Tuhan. Jangan saya bilang jemaat dipanggil Tuhan ya. Nanti takut kalian kan. Tiba-tiba saya dipanggil Tuhan nih. Lalu saya udah ajarkan istri saya, kalau saya meninggal, mak boleh kawin. Kawin dia. Ya. Lalu saya di sorga kan, di pangkuan Abraham lihat begini. Kurang ajar laki-laki itu. Aku yang kredit mobil, dia yang nikmatin. Halo? Loh iya. Benar ini. Maka orang Kristen, dia pikir yang utama duit. Yang utama mujizat. Bukan. Kata Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah itu. Yang utama adalah beritakan Injil. Amin. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Waduh, saya baca ini, aduh, pas sekali aku orang misi. Ini pasti ini orang-orang misi ini kan begitu ya. Dan gereja kita gereja misi sudah sangat jelas. Menjadikan seluruh anggota jemaat sebagai surat Kristus. Luar biasa ini. Memuridkan, melatih jemaat, dapat menginjili, menjangkau jiwa-jiwa. Siapa yang Bapak Ibu Saudara telah injili? Siapa yang Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah memenangkan jiwa-jiwa? Kalau ada satu aja dalam 1 tahun, satu keluarga, 1 jiwa, udah penuh ini, amin? Berlimpah. Ini kadang-kadang kita baca ini, kita bahas ini, kita belajar dari Tuhan, tapi nggak kita lakukan. No action, talk only. Benar loh. Jadi kondisimu, jangan kau bilang, aku sakit. Berita Injil ini bukan harus khotbah Bapak Ibu, bukan. Bukan harus jadi majelis. Bukan harus jadi apa? Liturgi, bukan. Semua Bapak Ibu Saudara sama saya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, darah Yesus, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, punya kewajiban memberitakan Waduh, saya bahasa ini Tuhan. Bayangkan penjara zaman dulu, jangan pikir seperti sekarang. Sekarang penjara enak-enak, bisa bikin pabrik sabu. Iya, bisa panggil cewek ke dalam. Akhirnya kepala penjara di Cipinang, saudara saya itu, kalau kami datang kan permisi Pak, kami mau pelayanan. KO, selesai. Dia nggak tahu katanya, itu bukan kamar saya. Nggak bisa enggak, sekarang juga begitu. Nggak ada alasanmu bilang, saya tidak bisa beritakan Injil. Penjara zaman dulu, risikonya nggak ada jalan, nggak ada hukuman sekian tahun, potong remisi, potong tahan, nggak ada. Hukuman mati. Jadi Paulus itu udah siap mati. Tapi tidak mempengaruhi berita ini. Wah, motivasi Paulus ini luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Bahkan dia sudah diperingatkan oleh Nabi Agabus, dia bilang, "Jangan kau ke Yerusalem. Aku lihat ada ikat pinggang.
kau akan ditahan. Tidak apa-apa, ada bahaya di depan, nggak jadi masalah. Tapi kita nggak ada ongkos aja udah bingung. Nggak ada sepatu, nggak datang ke gereja. Nggak ada baju, nggak ada kolekte. Kecil kali kau, kata Tuhan. Napasmu pun dari aku, kata Tuhan. Ini keras khotbah ini, tapi nggak apa-apa lah Pak ya. Halo. Aku senang karena apa? Makanya sebenarnya jarang ada orang mengundang saya. Aku heran kok bisa diundang di sini, betul. Tapi puji Tuhan lah, biar kenalan kita kan begitu. Iya. Nah, ini yang menarik ini. Tidak ada alasan saya sakit Pak. Jadi bukan karena kau sakit kau sehat. Atau kau kaya, atau kau miskin. Tidak ada. Injil harus diberita, harus sampai. Waduh, tapi bagaimana dong caranya Pak? Caranya dimulai dari dirimu sendiri. Wih, ini menarik ini. Injili dulu dirimu. Oh, ini. Bagaimana kau nginjili orang, kau aja belum diinjili. Makanya banyak orang pindah agama, dia nggak ngerti dirinya siapa. Oh aneh ini Pak Syotang, bagaimana? Loh, kau pernah nggak menginjili dirimu? Cara menginjili begini, kau yakin nggak udah terima Yesus sebagai Tuhan? Lahir baru, oke, satu. Kedua, kau yakin nggak kau sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, punya kuasa, supernatural, segala macam? Markus 16 itu, tumpang tangan atas orang sakit sembuh, atau kau ketakutan kalau disuruh doakan orang sakit? Karena banyak anak Tuhan, bahkan majelis, bahkan pendeta di daerah, begitu ada orang kerasukan, nggak mau menghadapi. Pak Syotang tolong Pak. Dan kami bikin. Saya berdoa dalam nama Yesus, camp pemuda remaja 2 tahun lalu atau setahun lalu, sebelum kemarin, saya minta supaya ada yang kerasukan. Benar, kalau orang dalam Tuhan nggak mungkin ada kerasukan. Tapi kalau Bapak Ibu masih di luar Tuhan, bisa. Begitu kerasukan, ini saatnya nih saya bilang. Pak Pendeta, para majelis, kita belajar bagaimana cara ngusir setan. Oke coy, oke, kumpul. Supaya kalian jangan kaget kalau ada begini, bingung menghadapinya. Karena di daerah itu banyak dukun. Iya, banyak ilmu-ilmu segala macam. Menghadapi itu pun kau bingung, bagaimana kau memelayani jemaat? Ya kan? Kau punya kuasa. Jadi injili dirimu sendiri. Sesudah itu apa? Injili keluargamu. Waduh. Atau nggak tahu di antara kita ini ada nggak masih keluarga kita yang jauh lari dari dari Tuhan? Aku masih ada, kuakui. Udah kuinjili berapa banyak. Bukan berarti saya ngomong begini saya sudah bebas dari itu. Aku juga diberkati. Waduh Tuhan. Aku gali ini. Waduh, Paulus mati sudah di hadapannya, kematian sudah ada. Kita ini hanya gara-gara nggak punya uang, ya, nggak punya uang, kontrakan, nggak punya kerja. Lalu sebenarnya semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, kewajibannya mengalirkan kasih Kristus itu, amin. Berjalan, nggak peduli. Kalau Tuhan mau lihat ini begini, karena kau bukan milikmu lagi. Kalau kita enak-enak aja makan, apa bilang? Aku bukan milikku lagi, ya. Maka Paulus berani ngomong, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sebabnya 2 Timotius 4 ayat 2 dia bilang apa? Beritakan firman, baik atau tidak baik waktu, mau kau lagi sakit terbaring, kalau perlu lagi diimpus kau bilang, hei suster, Tuhan Yesus mengasihi kau. Amin. Iya. Jadi bukan tugas pendeta beritakan Injil, jangan salah. Bukan tugas majelis. Semua. Bahkan Tuhan bilang apa? Dari mulut bayi-bayi telah kusiapkan apa? Kuasa untuk membungkam pihak musuh. Untuk apa? Memberitakan tentang keselamatan yang dari bayi loh. Kita udah tua bangkotan kayak begini, halo. Termasuk saya ini kan gitu. Saya yang paling utama. Jadi kalau khotbah itu ke saya dulu, bukan ke sana kan gitu. Iya, luar biasa ini. Nah, ayat berikut.
Ada dua, ada motivasi, ada beberapa. Masuk kita dalam pembahasan apa motivasi dalam pemberitaan Injil, ya. 15A itu karena dengki dan perselisihan. Rupanya zaman dulu, waktu zaman Rasul Paulus di Filipi itu, sebagian para rasul, juga orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, heran melihat bagaimana Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Ini konteksnya, ya. Jadi iri, dengki. Tapi kata Tuhan, jangan iri, jangan dengki. Ingat pekerja-pekerja itu, ada yang datang pagi, ada yang datang siang, ada yang datang sore. Semua dibayar suka-suka Tuhan. Lalu protes, aku kan datang pagi aku. Maka kata Tuhan, yang di belakang bisa jadi saya dulu di belakang, sekarang roh saya menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Saya nggak ngerti siapa itu Tuhan. Sekarang saya nggak peduli. Saya bilang Yesus itu dulu tukang ledeng, piping. Orang bule kalian gambar. Coba Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun yang lalu, ada nggak tukang foto? Atau ada pelukis yang melukis begitu bagus, rambutnya gondrong, pirang lagi. Kami dulu nggak boleh, hanya bulat-bulat. Di tengahnya ada tulisan Ahmad atau Muhammad. Kenapa? Supaya nggak disembah. Artinya gambar itu belum tentu Tuhan. Maka kata Tuhan Keluaran 20 apa? Jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ya. Kata di langit di atas itu Samayim, Uranos, heaven, surga. Gak boleh kau bikin patung kayak apapun. Foto Yesus gak boleh kau sembah-sembah. Amin. Supaya enggak setan masuk ke dalamnya. Ingat dulu di Keramat ini ada patung apa, Bunda Maria apa, terus menangis dia ada darah begitu, heboh semua orang. Jangan bikin, jangan berhalakan. Salib ini jangan kau bikin, salib gede-gede, tapi kelakuan diskotik terus, teng teng teng. Kau pikir kalau ada setan diusir dengan salib? Enggak bisa. Dracula itu enggak lari dengan salib. Dia lari dengan kuasa nama Ye, kuasa darah Ye. Enggak ada itu salib atau nanti dipaku seperti ajaran orang lain. Kuntilanak kalau dipaku ditancepin, jadi manusia dia. Itu cuma film itu, amin. Jangan tertarik seperti hal-hal itu. Halo. Nanti dicabut pakunya jadi kuntilanak lagi. Begitu. Minta ampun deh. Jijai. Ya. Salib itu enggak bikin lari, setan enggak. Ya. Maka dulu sekolah minggu adik saya cerita, pernah diajar di kampung kami di Siantar. Nanti kalau ketemu setan digajar di guru sekolah minggu, tengking ya. Dalam nama Yesus, setan pergi. Maka dia pergi. Nah di kampung kami itu ada bigu ganjang namanya. Tinggi sekali. Tiba-tiba ketemu di gang sama anak ini. Anak sekolah minggu. Dia nggak bisa lari lagi kan ke gang. Lalu dia ingat ajaran guru sekolah minggu, dia tengking. Tapi salah ngomong. Dalam nama iblis, Yesus pergi katanya. Apa yang terjadi? Setannya tetap karena Tuhan tahu maksudnya. Kita nggak ngerti berdoa, maka jangan takut kau berdoa. Roma 8:26. Roh Kudus yang mengajar kau berdoa. Amin. Ditengking dalam nama iblis supaya Yesus pergi, setan yang kabur. Halo. Apalagi kau tengking dalam nama Yesus, makin kabur. Amin. Mantap ini kan begitu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Begitu. Jadi itu dia. Jadi ada karena perselisihan, dengki. Tapi yang menarik ada juga dengan maksud baik. Ayat 15b. Maksud baik itu ayat 16 karena kasih. Kata kasih di situ agapes dari kata agape. Kasih agape itu seseorang yang mengasihi objek tanpa syarat. Apakah objek itu layak untuk dikasihi, dan bahkan walaupun kasih itu tidak akan dibalas.
kasih agape itu seringkali digunakan untuk menunjuk kasih Allah. Allah dan responnya kepada manusia. Yohanes 3:16. Jadi orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan, kau punya kasih agape. Amin. Maka Yesus mengajar kau, kasihilah musuh. Sulit, Pak. Ya, itu perintah Tuhan, bukan himbauan dari Tuhan. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kau. Aku lagi ngajar nih keluarga aku sendiri. Karena ada keluarga dekat, tetangga kiri kanan, benci kali sama kami. Tetap harus kasihi, kita doakan. Saya bilang, enggak ah, katanya, enggak ah. Loh iya, sulit bagi kita. Bagaimana mengasihi musuh? Udah dirampok kita, udah digebugin kita, udah ditabrak mobil kita sayangi lagi dia, kata Tuhan. Gimana itu? Bertentangan kaya? Oh tidak, Bapak Ibu. Mengapa begitu? Karena kau adalah anak-anak Bapa. Maka kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna, sebab Bapamu di sorga adalah perfect. Gak ada alasan. Maka mulai hari ini kalau ada yang kelahi-kelahi di antaramu, stop. Amin. Apalagi antara jemaat dengan jemaat, antara majelis, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, stop. Halo. Lepaskan kasih itu mengalir. Kasih itu harus dialirkan. Orang yang percaya Tuhan itu, dia menjadi pipa, menjadi saluran berkat bagi yang lain. Kau diberkati untuk menjadi apa? Kau digarami untuk menjadi garam. Kau diterangi untuk menjadi terang. Itulah berita Injil. Injil ini kabar baik. Mengapa kita takut memberitakan Injil? Karena nggak ngerti. Injil itu apa? Itu kabar baik. Kabar baik itu contoh begini. Nanti Pak Sihar mau dapat kiriman ya, ada transfer dari seseorang. Berapa? Ya nggak tahu lah, pokoknya ada. Itu kan kabar baik, kita senang dong. Apalagi kalau ada SMS, Anda mendapat hadiah 100 juta katanya, kita senang. Padahal itu, waduh, penipu besar itu. Jangan kau balas, nanti kesedot segala macam itu. Bukan hanya pulsa, apalagi kalau kita kasih tahu rekening. Wah, habis sudah. Udah canggih-canggih sekarang. Maksud saya, agape ini luar biasa ini, ya, mengasihi. Jadi pemahaman Paulus, dia rela dipenjara karena dia punya kasih agape. Dia mengasihi orang-orang di Roma, orang-orang di Efesus, orang-orang di Filipi, atau orang-orang non-Israel, non-Yahudi. Ini benar ini. Jadi kasih agape. Yang menarik ayat 16 itu, supaya kita lihat ini, yang maksud baik itu, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Kata membela itu, oh ini nih, rame nih. Membela Injil dari kata apologian, kata benda feminim tunggal akusatif dia ya, dari apologia, artinya pembelaan. Pembelaan itu berarti isi pidato, atau ceramah, atau perbuatan membela, juga jawaban. Tapi apologia ini juga dipakai dalam 1 Petrus 3:15, memberi pertanggungan jawab. Ini yang saya gali, waduh Tuhan. Jadi orang Kristen itu memberi pertanggungan jawab kepada orang lain, kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua, kepada pendetanya. Apa yang saya imani selama ini? Waduh, saya pikir Tuhan, thanks Lord, mau lihat ya madiho Tuhan, bahasa Ibraninya itu. Jadi rupanya memberikan pertanggungan jawab. Sesudah kita terima Yesus, ada tanggung jawab yang ditanya orang lain. Saudara dan saya menjadi surat Kristus tuh, yang dibaca oleh semua orang. Nggak bisa macam-macam lagi. Maka waktu ditanya oleh Pak Diki, Pak Robert, Pak Syotang, bagaimana perasaanmu begitu kau tapi sama pendeta? Aku jadi takut, Pak. Karena pendeta itu nggak main-main. Karena ada di Surabaya, Bapak Ibu, nggak usah saya sebut nama ya, gereja juga, nggak boleh. Pendeta, anaknya diangkat jadi ketua sinode,
makan uang ratusan miliar. Tiap malam bawa cewek ke diskotik 3 orang. Pendeta. Masuk koran, bukan ini, bukan isu, bukan. Tapi nggak usah sebut gerejanya, nggak boleh kan? Offside itu kan begitu. Saya harap di gaming nggak begitu, dan saya percaya memang nggak begitu. Halo, di sini semua baik-baik ya. Kita takut jadi pendeta itu, bukan kesombongan. Karena saudara-saudara kita yang lain ada pendeta, karena sudah lama melayani, diangkat jadi ini. Titik A. Sesudah itu diangkat lagi, naik tingkat jadi ini. Sesudah itu jadi ini. Dia nggak ditahbiskan. Kemarin kami renungan doa di Logos, bagaimana Yahweh menyuruh Musa membuat tempat yang kudus di Keluaran itu, juga Yahweh sendiri yang mentahbiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Jadi pendeta itu ditahbiskan oleh Yahweh, amin. Ngeri, jabatan yang luar biasa, enggak asal-asal. Kebanyakan kita makan salah jadi pendeta itu. Nanti gendut. Sedikit kita makan salah, kurus, nggak beriman katanya kan begitu. Maka kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Sampaikan aja firman Tuhan itu, amin. Nggak usah macam-macam, karena banyak pendeta macam-macam. Satu macam aja udah susah, apalagi macam-macam kan gitu. Ya. Jadi apologia itu memberi pertanggung jawab. Dan kita sebenarnya kata membela ini, kita kan nggak perlu bikin FPI ya. FPI itu bukan ini, Front Pembela Injil, nggak perlu toh. Jadi jangan marah-marah kalau kita dibilang apa. Memang kita harus apa? Mempertanggungjawabkan kau sebagai anak Tuhan, amin. Waduh, luar biasa ini apologia ini. Wah mantap kali ini. Jadi Tuhan mau kita mempertanggungjawabkan. Nah sekarang apa yang sudah Bapak Ibu Saudara dan saya pertanggungjawabkan selama kita ikut Tuhan? Berapa puluh tahun? Atau kita hanya diam-diam aja? Yang penting saya selamat, istri saya, anak-anak saya, yang lain masa bodoh deh. Apa begitu? Maka kami mati-matian di penjara itu dengan Ibu Meti ya. Jujur aja, kadang-kadang keringat-keringat, masuknya susah. Masuk susah, keluar susah, dicap lagi kita ini. Wow, dicap. HP apa segala macam, nggak boleh masuk. Tapi di dalam pabrik semua boleh. Iya. Ya ini bukan cerita-cerita, tapi cerita pun nggak apa-apa. Ongkos pun nggak ada. Tapi tetap Injil harus diberita. Injil harus maju, amin. Karena kata Paulus bilang, pemberita firman itu hidup dari berita. Jangan takut kau beritakan Injil. Sekarang nggak dapat dari sana, tiba-tiba ada di sana yang kasih kau berkat luar biasa. Jadi jangan takut. Nanti saya gimana dong, nggak dapat duit. Tuhan nggak mau dipiutangi, amin. Iya, istilah kami orang Batak, rugi di jeruk, untung mangomo di pisang. Kita rugi di sini, untung di sini, amin. Halo. Jangan takut, beritakan aja Injil. Ya. Tadi dengan berani dan sangat tidak takut beritakan Injil. Ya. Karena memang itu udah keharusan. Bahkan kata Paulus, 1 Korintus 9, 16, dia bilang apa? Celakalah aku kalau aku tidak beritakan Jadi Bapak Ibu kalau nggak ceritakan Injil dengan saya, celaka. Waduh, minta ampun ini. Ini keras omongan ini, tapi nggak apa-apalah ya. Mersaburetan kan begitu. Keras ini. Iya, Paulus prinsipnya begitu. Celaka. Tapi akibat berita Injil ada, ya. Wah, udah mantap ini ya. Kita tutup ya. Khotbah yang paling enak apa? Yang terakhir. Yang ngantuk-ngantuk bangun lagi tuh. Jadi akibat berita Injil apa? Ayat 18. Ada sukacita karena waktunya, ya. Jadi kalau kau udah berita Injil, ada sukacita di wajahmu, di rumahmu, nggak
nggak ribut lagi. Ini menarik ini. Dan selalu bersukacita. Memang tema Filipi ini apa? Sukacita. Waduh. Makanya kau murung terus karena kau nggak beritakan Injil. Benar ini. Baru tahu aku dari sini. Ayat 18. Nggak mengapalah kata Paulus. Entah maksud baik, entah maksud jahat, ya, entah iri hati, ya, sombong, ya, saling menjatuhkan. Kan begitu orang Kristen banyak gitu. Mentang-mentang kita pendeta. Benar Bapak Ibu, saya ngalamin Bu. Dulu saya belum ikut Tuhan, cap saya ada. Abang si hari itu PKI malam. Pemabok, penjudi. Dulu di saya di Pulau Mas sering juga nih. Ada gang joker karo di sini. Oh iya. Pemabok, penjudi, bejina segala macam, PKI malam. Udah kita kuliah di Batu, bertahun-tahun bertobat, terima Yesus, bahkan sudah ditahbiskan, sudah pelayanan, tetap capnya apa? PKI Yang benar yang mana dong? Dulu nggak ikut Tuhan, ya PKI malam. Ini adik-adik saya nih ngecap kita. Maka jangan begitu. Tapi tetap kami harus doakan mereka. Amin. Harus beritakan Injil. Orang nggak percaya karena adik saya kaya-kaya semua. Tapi waktu saya mau diwisuda, 10 bulan SPP saya nggak bayar. Ibu Jogo bilang begini, Pak Sihar, iya Bu, Bapak nggak ikut wisuda ya? Iya Bu, kenapa Bu? Ya Bapak nggak bayar 10 bulan SPP. Oh iya Bu, nggak apa-apa, yang penting udah selesai saya, kan begitu. Wisuda gampang, kapan aja itu, kan begitu. Orang udah pilih-pilih toga, saya sedih. Istri saya paling sedih lagi. Aduh, aku aja sedih apalagi kau, kan begitu, setrum. Tiba-tiba ada pengumuman last minute, sore-sore udah menjelang malam, saya dipanggil oleh istrinya Pak Effendi Tobing. Pak, Bapak boleh besok wisuda. Hah? Yang benar? Ada yang sudah bayarin, gak boleh disebut namanya katanya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Saya bingung, kayak linglung saya begini. Lalu saya nggak dapat toga yang bagus lagi, orang udah pilih semua. Pokoknya mana yang bisa aku pakai. Kemarin ditahbiskan pendeta, bayar toga, gade kalung istri. Mengatasi masalah tanpa masalah. Karena saya bukan pendeta struktural, nggak dibiayai jemaat saya. Bayar sendiri. Siapa suruh lu pelayanan umum, kan begitu. Halo, ini benar ini. Maka pelayanan umum perlu diaktifkan dong. Panggil pelayanan di gereja supaya dapat berkat dia. Amin. Oke, kita berdoa.